Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom Bapak Ibu. Sungguh sukacita kita bisa berkumpul kembali di pagi hari ini. Setelah seminggu kita sudah sibuk dengan semua urusan duniawi kita ya Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya mau ngajak semua Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala sejenak, kita mau masuk ke dalam saat teduh. Kita mau renungkan semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita sepanjang minggu ini. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami mau terus naikkan pujian kami Tuhan kepadamu. Karena sungguh besar Tuhan kasih setiamu bagi kami dalam kehidupan kami. Kalaupun kami ada Tuhan tempat ini, saat ini, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua hanya karena kemurahan-Mu. Haleluya. Biarkan kami Tuhan menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita naikkan pujian ini kembali bersama dari awal. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
katakan kembali, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Rita untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana kami Tuhan keluarga COC ini Tuhan, boleh bersatu hati, boleh datang menghampiri takhta-Mu Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua adalah karena kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu Tuhan, yang Engkau selalu nyatakan dalam hidup kami, yang tidak habis-habisnya Tuhan. Setiap hari Tuhan adalah kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami patut menyembah, memuji Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang maha tahu, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih Tuhan, pencipta langit dan bumi, segala isinya adalah milik-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, Engkau layakkan kami, suci kuduskan hati, jiwa dan pikiran kami, suci kuduskan luangan ini Tuhan. Hanya Tuhan, Roh-Mu yang bekerja Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kami boleh seluas-luasnya Tuhan hati kami Tuhan hanya untuk berfokus kepadamu Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar juga kami akan menikmati firman-Mu Tuhan yang ditaburkan hamba-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, tambahkan hikmat, akal budi, pewahyuan yang baru dalam hidup mereka, sehingga sebentar firman-Nya yang ditaburkan Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami pahami Tuhan, boleh kami jalani Tuhan, boleh sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang Tuhan, boleh berbuah-buah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah COC ini Tuhan Yesus semakin hari Tuhan, semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan Tuhan hati, jiwa dan pikiran kami, berkati Tuhan hamba-hamba-Mu pagi ini yang melayani Tuhan Yesus, WL Singer Tuhan, pemusik Tuhan, dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pagi hari ini, kiranya Tuhan urapan-Mu, sukacita-Mu Tuhan, Roh-Mu yang menyala-nyala turun atas mereka Tuhan, sehingga pujian-pujian kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan, yang di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, boleh kita keluar sebentar dari bangku kita, kasih salam satu sama yang lain, berikan senyuman yang terbaik ya Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, senyuman itu harus ada di wajah kita. Amin ya Bapak Ibu. Kita mau terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku.
indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Kau yang terhebat, terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kita mau terus nyanyikan pujian kita bagi Tuhan kita. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, dan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory,
raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan. Katakan mari serukan. Mari serukan, serukan. Oh Yesus raja. Oh mari serukan, serukan. Oh Yesus sang raja. Mari serukan, serukan. Oh Yesus raja. Mari serukan dan nyanyi. Sekali lagi mari serukan. Mari serukan. Oh Yesus raja. Oh mari serukan, serukan. Oh Yesus raja. Mari serukan, serukan. Oh Yesus raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Gembala kita Pak Joko untuk memimpin kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sungguh sukacitamu memenuhi hati setiap kami Tuhan. Kami yang hadir tempat ini merasakan sukacita surgawi yang meluap-luap dalam hati kami. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tapi sukacita yang daripada Engkau tetap memenuhi hati kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami tidak sendirian, tetapi ada Allah yang terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus sesuai dengan perintah-Mu, supaya kami selalu mengingat bahwa Engkau telah membuktikan betapa besar dan sempurnanya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Yaitu untuk kami makan perjamuan bersama ini. Sucikan, kuduskan, berkati roti dan anggur yang ada, juga layakkan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir, supaya melalui perjamuan ini, kami makan bersama perjamuan ini, maka membawa pemulihan bagi kehidupan setiap kami. Kami siap melaksanakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya mengundang para petugas, langsung maju, langsung dibagikan.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Sudah mendapatkan, yang sudah mendapatkan silakan balik berdiri. kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi sebagai penghormatan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini adalah roti biasa, tetapi ini melambangkan tubuh Kristus yang oleh karena kasihnya kepada kita, sebagai bukti cintanya kepada kita, dia rela tubuhnya dihancurkan. Untuk itu kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dan rasa hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur di tangan kanan kita juga anggur biasa. Tetapi maknanya ini adalah mewakili darah Yesus. Melambangkan darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib sebagai bukti cintanya, kasihnya yang sempurna untuk kita semua. Sehingga setiap kita yang percaya pada pengorbanannya ini, maka beroleh pengampunan dosa, dan kita dilayakkan untuk memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Untuk mari kita minum anggur ini dengan rasa hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur. Masing-masing mengucapkan syukur dari hatinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih ya Tuhanku.
Begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kau telah curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-dosaku. Kau layakkanku, Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Serara bete kinamuna ngatakan adalah ya nama sande. Haleluya, beri pujian bagi namanya yang kudus. Oleh kuasa darahnya telah sembuhkan segala sakitku. Rohku disembuhkan, dipulihkan, jiwaku dipulihkan, tubuhku disembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesusku. Sungguh kami mengimani bahwa dan iman kami bahwa ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahkan Kau layakkan kami, sucikan kuduskan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Biar setiap kami anak-anak-Mu terus menyadari akan hal ini, supaya setiap kami terus menjaga hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu sebagai penghormatan, penghargaan akan pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua yang menerima perjamuan ini, kami sudah mengalami kesembuhan roh, jiwa, dan tubuh kami oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita telah menerima perjamuan kudus kita pada pagi hari ini, dan saat ini adik-adik sekolah minggu kita akan kembali ke ruang sekolah minggu. Jadi saya undang dengan kasih Pak Kinoto untuk memberikan doa berkat bagi adik-adik kita sekolah minggu. Ayo kita berdiri semua, adik-adik. Mari tundukkan kepala, adik-adik, kita berdoa. Sebelum kami masuk ke dalam sekolah minggu mengikuti kelas-kelas, kami berdoa bersama-sama untuk guru-guru, kakak-kakak yang melayani. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan hatimu pada mereka sehingga hati Tuhan, hati gembala ada dalam kakak-kakak guru-guru sekolah minggu, boleh menggembalakan anak-anak, menggembalakan anak-anak sekolah minggu dengan baik, selayaknya gembala menggembalakan domba-dombanya. Adik-adik, sebelum kita kembali ke ruang sekolah minggu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sepanjang hari, sepanjang hidupmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan sertai. Tuhan akan menjadikan engkau seperti Raja Wali Muda. Engkau akan terus terbang tinggi dan tak pernah menyerah akan keadaan, akan tantangan yang ada. Tuhan menyertai engkau dalam masa mudamu sampai masa tuamu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat mengikuti pelajaran di kelas sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Bapa, inilah yang jadi iman kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa janji-Mu Tuhan selalu Engkau tepati dalam kehidupan kami, Yesus. Sungguh besar setiamu,
itu sungguh menjadi pengakuan iman bagi setiap kami, bahwa kami hanya percaya kepada Engkau dan sepenuhnya mempercayakan seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu, kami menyadari bahwa Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Allah penguasa langit dan bumi, yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, yang tak dapat terjangkau oleh akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku, saat ini waktunya kami mau dengarkan suara-Mu. Pakai anak-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati setiap kami yang hadir, supaya apa yang Engkau sampaikan melalui anak-Mu ini dapat dipahami, dimengerti, dan bagaimana harus menjalani hidup dalam percaya kami kepada Engkau. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara semua. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini buat ganjil. Pagi hari ini saya akan menyampaikan untuk beberapa kalinya, akan menyampaikan firman Tuhan mengenai yang berbicara tentang keselamatan. Ya. Karena di luar sana ada berbagai macam doktrin, aliran tentang keselamatan ini. Nah, untuk itu pagi hari ini saya ajak saudaraku untuk belajar langsung apa kata Tuhan Yesus tentang keselamatan itu. Untuk itu mari langsung kita akan baca firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Kita baca bergantian ya, supaya saya nggak sendirian. Markus 10 ayat 17, tolong nak. Saya mulai ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat yang ke-18, 3, 2, 1. Ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. 20. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." 22. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." 24. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26. Ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Saudaraku, saya percaya kita semua sudah sering membaca perikop ini. Ya, untuk kesekian kalinya mungkin kita baca bersama-sama. Kira-kira yang ada di dalam pikiran kita, di benak kita secara sederhana ketika kita membaca perikop ini apa saudara isinya? Orang kaya susah masuk surga. Berarti kebalikannya orang miskin lebih mudah masuk
Surga. Kalau saudara suruh pilih, pilih yang mana? Jadi orang kaya yang susah masuk surga, atau jadi orang miskin yang gampang masuk surga? Pilih mana saudara? Salah. Kalau saya pilih jadi orang kaya, tapi masuk surga gitu dong. Kok milih jadi orang miskin sih? Iya kan? Iya, pilih jadi orang kaya, tapi masuk surga, begitu. Itu baru top gitu ya. Ya, lalu gini, tapi apakah benar pandang seperti itu? Tentu tidak, saudaraku. Kenapa? Karena soal kaya dan miskin itu ukurannya itu sangat relatif. Relatif, siapa yang kaya, siapa yang miskin itu relatif, saudaraku. Saya beri contoh nih, contoh begini. Ya, misalnya begini, di sini ini ada satu kumpulan, katakanlah orang proyek gitu ya, orang proyek, para tukang-tukang itu sedang kumpul gitu ya. Mereka rata-rata punya uang di dompetnya 500.000 gitu. Terus ternyata ada juga di dalam kumpulan itu mandornya. Mandornya punya uang 5 juta. Siapa yang merasa miskin, siapa yang dipanggil orang kaya, saudara? Ya, itu para tukang merasa miskin, uangku cuma 500. Si bos punya 5 juta, nih bosnya orang kaya nih. Bos traktir kita dong. Betul nggak? Kaya. Tapi sebaliknya, kalau suatu kali para mandor ini berkumpul, mandor berkumpul, lalu di situ ada pemborongnya. Mandor uangnya cuma berapa tadi? 500.000 apa 5 juta tadi? Ya, pemborongnya uangnya 500 juta, 5 miliar gitu. Tiba-tiba yang mandor tadi merasa kaya jadi merasa miskin. Tuh yang kaya, no pemborongnya no, si bos no, gitu. Dia orang kaya, gitu. Bos, bagi dong. Kalau ditarik itu akan terus, saudaraku. Terus, yang pemborong yang uangnya 5M tadi, kalau ditarik ke atas, di dalam kumpulan orang-orang kaya di Indonesia, dia merasa miskin juga. Apalagi kalau ditarik langsung ke atas lagi, sampai kepada orang kaya dunia. Jack Ma, tahu Jack Ma ya? Tahu. Jack Ma, terus siapa lagi? Yang punya FB siapa? Mas Jul Geblek gitu ya. Mas Jul Geblek gitu ya. Iya, lidah Jawa gitu. Kalau ditarik terus itu, Mas Jul Geblek lah, terus naik lagi siapa? Elon Musk lah, siapa lagi? John Bezos lah, siapa lagi? John Soros lah, dan seterusnya. Jadi yang batasan antara miskin dan kaya itu sangat-sangat relatif, saudara. Lalu pertanyaannya, lalu firman ini untuk orang kaya yang mana dong? Orang kaya yang seperti apa dong? Seperti mandor kah? Seperti John Bezos kah? Gitu. Saudara? Enggak, saudaraku. Sesungguhnya firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang yang menyebut dirinya kaya atau kelihatan kaya, tapi firman Tuhan ini untuk kita semua. Siap, saudara dengar ya? Ya, oke. Penjelasannya gimana? Ya, oke. Sebentar. Lalu apa sih yang Tuhan ingin sampaikan melalui perikop ini atau pelajaran pada pagi hari ini? Kita kembali kepada ayat yang ke-17 tadi. Ayat 17 nak, tolong. Ayat 17. Kita kembali, apa yang terjadi gini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudaraku, sini kalau di Markus ini kurang begitu jelas, kalau nanti di rumah saudara Bapak Ibu baca ayat sejajarnya di sana jelas. Siapa sih orang muda ini? Udah turunin nak. Orang muda ini bukan orang sembarangan loh. Kalau sudah baca, dia orang muda, dia seorang penguasa apa nggak jelas, mungkin dia sebagai hakim atau apa di zamannya. Masih muda, penguasa, uangnya banyak, terus hidupnya itu hidupnya benar, ya, hidupnya benar. Tadi dikatakan bahwa kita baca tadi dia
hidupnya benar, dia tidak bersaksi dusta, artinya sebagai pejabat pemerintah, dia tidak seperti yang lain-lain, dia tidak korupsi, dia tidak mengambil uang negara seperti itu. Hidupnya benar, terus lagi juga hidupnya orang muda kaya, penguasa ini hidupnya juga di dalam moral yang baik, menjaga hidup benar, hidup kudus, tidak berzina tadi katakan, ya berbeda banget dengan orang-orang sekarang begitu ya. Baru naik pangkat pengen kawin lagi gitu. Dia enggak. Hidupnya benar. Dan lebih hebat lagi. Meskipun dia pejabat yang kaya, sukses, dia tetap rendah hati. Buktinya di mana? Dia datang kepada Yesus, dia bertelut. Dalam terjemahan lain dikatakan dia berlutut atau bersujud di bawah kaki Yesus. Rendah hati. Yang untuk saya, yang lebih mengagumkan lagi adalah pertanyaannya. Pertanyaannya yang diajukan kepada Tuhan Yesus. Apa pertanyaannya? Ya, tadi di akhir ayat tadi, dia bertanya gini, Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari pertanyaannya ini, dari pertanyaan orang kaya ini, orang muda kaya ini, ada dua hal penting atau bahkan krusial yang harus kita pahami di dalam hal keselamatan itu. Ya. Guru yang baik, apa yang harus kau berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama, yang penting, krusial itu adalah bahwa ini menunjukkan bahwa sekali lagi saya ulangi ya, meskipun dia pemuda hebat, pangkat, kaya, tetapi pemuda ini tidak terlena dengan dunia. Pemuda ini memiliki kesadaran yang penuh, mengerti bahwa hidup ini tidak hanya berakhir di bumi ini. Pemuda ini menyadari bahwa ada hidup setelah hidup di dunia ini, yaitu hidup yang kekal. Dan orang muda yang kaya raya ini, dia berhasrat, dia tidak mau ketinggalan. Dia mau jadi orang sukses di dunia ini, tapi dia juga tidak mau ketinggalan, dia mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, bagaimana cara memperoleh hidup kekal itu Tuhan? Luar biasa ya. Luar biasa. Lalu pelajarannya apa buat kita? Pelajaran pertama untuk kita, Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini, yaitu Tuhan mengingatkan kepada kita semua pagi hari ini, siapapun kita, apapun status sosial kita, seberapapun tinggi kedudukan kita, entah kita sebagai masyarakat, atau entah kita menjadi pejabat, ya puji Tuhan nanti di sini di antara kita muncul para pejabat-pejabat, amin saudara ya. Entah kita masyarakat, entah kita pejabat, entah kita memposisikan diri sebagai orang melarat, ataukah nanti ada jadi konglomerat, ya. Seberapapun kesibukanmu, seberapapun sibuknya engkau, pesannya satu, jangan kita terlena akan kesuksesan dunia ini. Amin, saudaraku. Jangan sampai waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, semuanya hanya berfokus kepada urusan-urusan dunia. Habis untuk urusan dunia. Tetapi apa? Tetapi boleh dicontoh orang muda yang kaya tadi. Harus tetap memiliki kesadaran bahwa hidupku tidak hanya berakhir ini. Harus terus ada satu kesadaran bahwa hidup saya akan terus berlanjut sampai pada kehidupan yang kekal nanti. Harus selalu menyadari
Hidup di dunia ini hanya sementara, sebentar. Kalau orang Jawa bilang itu, urip neng donya mau mampir, ngombe. Artinya apa? Orang hidup di dunia ini cuma seperti orang yang dalam musafir mampir minum. Lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Ya lama sebentar. Contoh misalkan gini, kemarin Pak Cacing sama Bu Amuk kemana Pak? Ke Cirebon, ada acara mantenan ya? Lamaran, oke, pesta lah gitu ya. Pak Cacing tujuannya ke acara pesta ke Cirebon. Mampir rest area enggak Pak? Katakanlah mampir. Mampir satu rest area masuk. Lalu Bu Amuk bilang, wih enak ya di sini rest areanya ya, aduh nyaman banget ya. Terus Pak Cacing bilang, ya kalau gitu kita santai dulu sini dah, kita bikin tenda yuk, bikin tenda. Beli kasur, beli kasur, beli kasur. Tiduran sini tiduran. Tiduran sampai 5 jam saking nyamannya gitu. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi apa? Ya waktu pestanya udah selesai. Kalau meneruskan perjalanan udah kecelek sampai sana, udah selesai deh, tutup gedungnya. Gitu kan? Sama kita juga begitu. Kita di dunia ini cuma mau mampir ngombe, cuma sementara banget. Kalau dibanding dengan kekekalan, kita sementara banget. Kita harus menyadari bahwa apapun yang ada, apapun yang kita miliki di dunia ini, cepat atau lambat, pasti kita akan tinggalkan semuanya. Pasti akan kita tinggalkan semua. Pernah suatu hari di dalam obrolan para senior ini, saudara-saudara senior, kira-kira mau sampai umur berapa? Ada yang, aku mah cukup 85, aku cukup 80. Wah ini yang bilang tadi bilang, aku mau 350 tahun. Sekarang turun lagi ya, Pak Ego ya, lebih realistis ya, Pak Ego ya. Iya. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Apa yang terjadi? Cepat atau lambat kita akan tinggalkan semuanya itu harus kita sadari betul gitu loh. Artinya kita harus menyadari ada sesuatu yang harus kita persiapkan untuk masa depan kita yang sesungguhnya di sono itu gitu loh. Jangan waktu kita, tenaga kita habiskan hanya untuk urusan di dunia ini. Ya. Sebagai contoh ya, bahwa kita itu cepat atau lambat. Maaf ya Bu Debi dan anak-anak ya. 2 minggu yang lalu, saudara kita masih main melayani keyboard di sini, hari Minggu. Hari Rabu, saya lewat di Ecoroso, beliau dan teman-teman masih bersendaguro di sana, saya lewat. Wih, masih pada kumpul, masih kongko-kongko nih. Hari Jumat, tidur siang, berangkat. Siapa yang nyangka? Hari Rabu kemarin, kita semua tahu ya, ada seorang artis yang ternama di zaman saya dulu itu, zaman saya masih muda. Hari Selasa masih bercandaria dengan mahasiswinya. Hari Selasa, pagi siang masih bercanda, malamnya tidur bablas, enggak bangun-bangun saudaraku. Kita kapan? Enggak tahu. Makanya jangan terlena kepada dunia ini. Tetapi terus ingatlah bahwa kita menyadari dan kita harus mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya. Jadi intinya yang pertama adalah waspadalah. Jangan terlena akan dunia ini. Ya. Karena ada yang jauh lebih penting yang harus kita persiapkan untuk masa kekekalan nanti. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, kembali kepada pertanyaan anak muda tadi. Yang pertama tadi, orang muda itu yang sukses tapi menyadari bahwa hidupnya itu akan terus berlanjut kepada kekekalan. Yang kedua, tadi pertanyaannya begini, guru yang baik
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Hebat ini anak muda ini, boleh dicontoh nih. Boleh dicontoh di dalam hal ini loh ya, di dalam moral, di dalam kehidupan moralitas boleh dicontoh ini anak muda ini. Dia bukan hanya menyadari bahwa hidupnya tidak hanya berakhir di dunia, bahwa hidupnya itu akan berlanjut pada kekekalan. Dia bukan hanya menyadari itu, tapi dia juga menyadari bahwa untuk memperoleh hidup kekal itu ada harga yang harus dibayar. Makanya dia tanya, apa guru yang baik, apa yang harus kuperbuat? Artinya dia tahu untuk mendapatkan hidup kekal itu ada harga yang harus dilakukan apa, yang harus dibayarkan itu apa gitu. Pelajarannya bagi kita apa, Saudara? Pelajaran yang kedua. Selain dia menyadari, lalu setelah dia menyadari hal itu, bahwa ada harga yang harus dibayar, dia tanya kepada Tuhan Yesus, lalu apa kata Tuhan Yesus? Di ayat yang ke-19 tadi, nggak usah dibuka, kalau saya ini dengan kata-kata saya begini, oh kamu sudah memiliki moralitas yang bagus, itu bagus banget. Katakan ya bahwa kamu tidak membunuh, kamu tidak mencuri, kamu tidak berzina, kamu menghormati orang tua, apalagi kamu rendah hati, itu semuanya baik, bagus. Tapi katanya, kalau kamu ingin memiliki hidup yang kekal, hanya satu yang kurang. Apa itu? Ayat 21 nak, ayat 21. Semuanya secara moralitas semuanya baik. Tuhan Yesus kalau misalkan ini mungkin acung jempol, bagus, bagus, bagus. Tapi kalau ingin hidup kekal, kurang satu. Apa itu? Mana 21 tadi? Kok lari lagi? Ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kurangmu anak muda. Apa itu? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi kurangnya apa? Jual semua, kasih orang, baru ikut aku. Oh, lalu ayat 22 dikatakan begini, mendengar perkataan itu, ia yaitu orang muda itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku, apakah di sini Tuhan Yesus benar-benar menghendaki supaya orang muda ini atau juga kepada kita semua, apakah Tuhan Yesus menghendaki supaya kita semua ini sungguh-sungguh menjual apa yang kita punya? Yuk, yang punya rumah kita jual, yang punya mobil kita jual, yang punya motor kita jual. Kita bagi-bagikan, baru kita ikut Tuhan Yesus. Apakah begitu, saudaraku? Apakah begitu? Tidak. Tidak seperti itu, saudaraku. Tidak seperti itu. Yang Tuhan kehendaki itu sebenarnya sederhana. Yang Tuhan kehendaki dari anak muda itu dan dari kita semua itu sangat-sangat sederhana. Apa sih yang Tuhan kehendaki? Kalau dirangkum itu, Tuhan menghendaki supaya kita semua percaya kepadanya seutuhnya. Yaitu percaya kepada setiap perkataannya, perkataan firman-Nya, dan mentaatinya. Wis, itu saja. Sederhana ya. Tuhan enggak ingin kita jual semua harta kita bagi-bagi, enggak. Gua nanti repot sendiri kita. Tapi yang Tuhan mau itu adalah supaya kita semua percaya kepadanya seutuhnya. Artinya apa? Dengarkan firman-Nya, lalu taati, titik. Itulah namanya iman, gitu loh. Itulah yang namanya iman.
Kita semua mengaku sebagai orang beriman, betul ya? Sudah orang beriman semua? Bukti orang beriman adalah mempercayai perkataan Yesus, mempercayai perkataan Tuhan, dan melakukannya, titik. Orang beriman adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Allah, yang mendengarkan perkataannya dan melakukannya, titik. Contohnya siapa? Ya seringkali saya pakai Abraham. Abraham ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim, Bram, kamu keluar dari Ur Kasdim, Bram. Kemana Tuhan? Wis pokoknya nanti tak kasih tahu, sekarang yang penting kamu keluar dulu. Wow. Abraham harus meninggalkan kenyamanannya. Abraham harus meninggalkan rumah gedongnya mungkin ya. Abraham harus meninggalkan sanak saudaranya. Dia harus berjalan ke suatu tempat yang dia tidak tahu, dan itu dia tahu banyak tantangan. Harus melalui padang gurun yang di sana banyak binatang buasnya, banyak penyamun. Tapi Abraham tidak berbantah-bantah. Dia mendengar apa kata firman Tuhan, apa perintah Tuhan, di jalan, berangkat. Itu namanya iman. Iman adalah mendengar firman Tuhan, lakukan. Ketika Tuhan berkata, Bram, anakmu bawa ke sini, persembahkan buat aku. Abraham ini kan secara manusia, loh ini gimana sih Tuhan Allah ini? Janji-janji sendiri, gue tunggu-tunggu berapa lama? 25 tahun gue tunggu, sekarang anaknya sudah muncul, sudah remaja, sedang mekar-mekarnya, kok diminta? Abraham sayang nggak sama anaknya itu? Banget, karena dia satu-satunya penerus generasinya, pewaris tahtanya dia, sayang banget. Tapi apakah Abraham bilang, tar dulu Tuhan, Bok yang lain lah Tuhan, minta apa tak kasih, jangan anakku. Enggak. Abraham adalah orang percaya pada Allah, apa yang didengar itu dilakukan. Makanya Abraham dikatakan, dijuluki sebagai Bapak orang beriman. Kalau saudara dan saya mengaku memiliki iman seperti imannya Abraham, kalau saudara mengaku bahwa Abraham itu adalah Bapak orang beriman, Bapak kita, maka saudara dan saya harus memiliki iman standar imannya Abraham. Bagaimana? Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada orang muda tadi dan kita semua. Itu yang diminta, saudaraku. Ya. Tetapi kita melihat kembali kepada orang muda. Orang muda tadi tidak begitu. Dia tidak seperti Abraham, saudaraku. Tidak seperti Abraham. Tetapi orang muda tadi memilih untuk tidak mentaati firman Tuhan. Kamu pengen hidup kekal kan? Iya. Semua yang kamu lakukan udah baik kok. Cuma satu aja, jual. Artinya percaya kepadaku. Tapi Abraham memilih untuk tidak mentaati firman Tuhan. Kenapa? Sebab hartanya banyak. Dia tidak memiliki cukup iman untuk mempercayai Yesus. Tidak memiliki cukup iman untuk mempercayai Yesus. Dalam hal apa? Dia memilih untuk mempercayai dan mempercayakan hidup masa depannya kepada hartanya yang banyak daripada kepada Yesus. Itulah kesalahan dari orang muda yang kaya ini. Percayanya setengah hati. Mulutnya mengaku, Yesus engkau, ya, bahwa Yesus, mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah guru yang baik. Cuma hatinya enggak percaya. Setengah-setengah. Nah, untuk hal ini murid-muridnya sebelumnya sudah menasihatkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya sebelumnya. Apa itu? Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun
Coba nanti tampilin, Matius 6 ayat 24. Nih, jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah ingatkan kepada murid-muridnya. Bagaimana? Tuhan katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia setia kepada yang seorang dan ia tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan sudah katakan sebelumnya. Ya. Jadi saudaraku, kita melihat terbukti orang muda ini. Orang muda ini contoh yang baik yang mengabdi kepada dua Tuhan. Mengasihi yang satu, mengabaikan yang lain. Dia percaya Yesus tapi juga percaya kepada Mamon. Akhirnya dia pilih apa? Pilih percaya kepada Mamon. Dia mengasihi Mamon dan mengabaikan Yesus. Dia memilih percaya kepada Mamon dan mengabaikan perkataan Yesus. Gitu loh. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Makanya untuk itu Tuhan Yesus katakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi siapa yang dimaksud dengan orang kaya? Yang disejajarkan dengan unta dan mustahil masuk surga ini. Siapa saudaraku? Yang pertama, yang dimaksud orang kaya yang disejajarkan dengan unta susah masuk surga itu, yang pertama adalah satu, orang-orang yang merasa dirinya kaya. Tapi meskipun dia datang kepada Yesus, tapi menaruh rasa amannya, menaruh rasa tenangnya, menggantungkan masa depannya, justru bukan kepada Yesus, tetapi kepada hartanya. Menggantungkan rasa amannya, masa depannya, bukan kepada Yesus, tapi kepada Mamon. Mungkin orang muda itu bilang begini, aku nggak perlu takut hari depanku, anak-anakku mau kuliah bagaimana, aku nggak perlu takut. Aku sakit nggak takut, nanti tua sakit nggak takut, uangku banyak. Aku bisa ke dokter mana aja, ke luar negeri, ke Pining, ke ini bisa. Kalau perlu saya bisa beli dokter, kalau perlu rumah sakitnya gue beli nanti. Orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi menaruh percaya pengharapannya, hari depannya, bukan kepada Yesus, tapi kepada Mamon. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang disebut orang kaya yang seperti unta susah masuk surga ini? Yang kedua adalah orang-orang yang karena tidak punya uang, berbeda ya, tadi karena kaya, tapi ini orang-orang yang karena tidak punya uang, lalu hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran akan hari esok. Sami mawon, saudaraku. Dua-duanya sama, orang-orang seperti itu sungguhnya tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang seperti itu sesungguhnya meragukan Yesus bahwa Yesus itu sanggup untuk memelihara mereka. Betul nggak saudaraku? Dua-duanya sama. Orang merasa dirinya kaya, waduh, gue nggak perlu Yesus, duit gue banyak. Atau sebaliknya yang merasa nggak punya uang, mulutnya ngaku percaya Yesus, Yesus tuh hebat, Yesus luar biasa, tetapi tidak berani atau meragukan bahwa Yesus itu sanggup memelihara dirinya dari bumi ini sampai bumi yang akan datang. Nggak percaya, artinya apa? Imannya setengah-setengah. Imannya setengah-setengah. Ingat
Tuhan menghendaki supaya kita memiliki iman yang sepenuhnya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap apa lagi? Segenap kekuatan. Segenap. Tuhan Yesus tidak menghendaki setengah. Enggak. Tuhan mau. Percaya, lakukan. Nah, lalu, gimana ya? Lalu bagaimana sikap kita orang percaya terhadap uang? Bagaimana sikap kita terhadap uang? Boleh nggak kita menjadi orang kaya? Boleh, saya mau juga. Kalau Tuhan percayakan, saya mau jadi orang kaya, saudaraku. Kenapa tidak sih? Yang kalau kita usaha uangnya yang kita makan masih lebih banyak, kita kumpulin jadi kaya itu nggak salah. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap uang? Yang pertama, kita boleh memiliki uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan mencintainya. Kita boleh punya uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan mencintainya. Kenapa? Supaya uang tersebut yang kita cintai itu tidak merampas cinta kita kepada Tuhan seperti anak muda tadi. Nangkap? Nangkap enggak, bro? Nangkap orason? Kita boleh jadi orang kaya, boleh memiliki banyak uang, tetapi jangan mencintainya, jangan mencintai uang itu. Karena ketika kita mencintainya, dia akan menuntut kita untuk mencintai segenap hati seperti Tuhan Yesus. Gitu loh. Maka kalau kita mencintai uang itu akan merampas cintamu kepada Tuhan Yesus. Sehingga setengah-setengah seperti orang muda tadi. Ya. Yang kedua, kita juga boleh menggunakan uang itu untuk apa saja dalam tanda petik. Tentunya untuk hal-hal yang baik dan bertanggung jawab. Tapi jangan bergantung kepadanya. Amin. Enggak berani, sama nih. Kita boleh punya uang banyak, boleh, tapi jangan mencintainya. Kita boleh menggunakan uang untuk apa aja yang bertanggung jawab, tapi jangan bergantung kepadanya. Lalu gimana dong? Biarlah kita yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus ini, biarlah rasa aman kita bukan oleh karena kita memiliki banyak uang, bergantung pada uang, tetapi kita merasa aman karena kita memiliki Yesus dan dimiliki oleh Yesus yang empunya surga dan bumi itu. Amin. Ya, boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Itulah dikehendaki Tuhan Yesus. Ya. Terakhir aja. Masih banyak sebenarnya. Jamnya enggak ada sih. Mas Putut nanti tolong jamnya sebetulnya Mas ya. Masih kurang banyak enggak ini? Enggak cukup dah. Jadi begini saudaraku. Mari saudaraku. Jangan kita mengulangi kesalahan orang muda ini. Apa sih salahnya? Saya ulang lagi. Orang muda ini mulutnya mengaku bahwa Yesus itu adalah guru yang baik. Terus apalagi? Pikirannya juga terbuka, pikirannya terbuka dan mengerti, menyetujui bahwa Yesus itu memiliki rahasia hidup yang kekal. Lagi apa? Tubuhnya juga dia datang kepada Yesus, bersujud di bawah kaki Yesus. Sayangnya, apa sayangnya? Sayangnya hatinya diberikan kepada Mamon. Itu kesalahannya, saudaraku. Untuk itu mari, keluarga Geraha Oikos yang saya kasihi. Seperti orang muda tadi, saat ini mulut kita memuji-muji Tuhan. Dari tadi kita memuji-muji Tuhan, amin saudara ya. Pikiran kita juga mengerti, kita memahami, kita menyetujui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas surga dan bumi, betul?
Dan secara tubuh kita saat ini kita juga datang ibadah di tempat ini. Secara roh kita juga bersujud, bertelur di depan Tuhan. Tapi jangan, sekali lagi, jangan mengulangi kesalahan anak muda itu. Mari hati kita juga kita berikan kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Sehingga seluruh roh, jiwa, tubuh kita ini kita berikan kepada Tuhan Yesus. Kalau itu terjadi, saudaraku, maka kerajaan Allah, kehidupan kekal, terbuka untuk saudara dan saya. Amin, saudaraku. Jangan mengulangi kesalahan orang muda tadi. Tuntutan Tuhan itu sederhana kok. Aku sudah memberikan tubuhku, aku sudah mencurahkan darahku untuk kalian. Bagian kalian apa? Percaya kepadaku dengan sepenuhnya. Artinya apa? Memiliki iman, beriman kepadaku. Artinya apa? Apapun yang aku katakan, lakukan. Baru kamu layak masuk dalam kerajaan Allah. Bukan kata saya, tapi itulah kata Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jadi jangan percaya kalau ada pelajaran pengajaran yang mengatakan, yang penting percaya Yesus, yang penting lu simpen Yesus dalam hatimu. Udah, apapun yang kamu lakukan, enggak masalah, yang penting jangan buang Yesus dalam hatimu. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu apakah Tuhan Yesus ini. Udah, sampai di sini aja. Kiranya ini menjadi suatu berkat bagi kita, sekaligus sebagai koreksi bagi kita semua, bagaimana selama ini kita mengiring Tuhan Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh kita mempercayai dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita, atau kita hanya percaya kepada mulut saja? Apakah kita selama ini kita mempercayakan hidup kita, masa depan kita kepada Tuhan, atau mempercayakan hidup kita kepada yang kita punya, kantong kita? Pagi hari ini, Tuhan ingatkan kita semua, dan keputusan ada di tangan kita semua. Tapi saya sebagai yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jiwa-jiwanya, saya berharap kita semua mengikuti apa yang kata Tuhan Yesus. Yuk, kita percaya dengan sepenuh. Apapun yang Tuhan katakan, kita belajar untuk mentaatinya. Tidak mudah, tapi ingat, ada Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hatimu dan hatiku. Dia yang akan memampukan kita untuk menjalankannya. Amin. Ya, Tuhan berkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, Engkau selalu berbicara yang cukup keras. Ini suatu bukti bagi kami, suatu bukti bahwa Engkau begitu mengasihi kami jemaat di Geraha Oikos ini Tuhan. Engkau tidak menghendaki satu orang pun salah. Engkau tidak menghendaki satu orang pun memiliki iman yang setengah-setengah. Tapi Engkau menghendaki supaya kami semua yang mengaku percaya kepada Engkau itu memiliki iman yang sepenuhnya. Kami bukan hanya mempercayakan roh jiwa kami kepada Engkau, tapi juga kami mempercayakan seluruh hidup kami ketika kami sejak di dunia ini sampai ke kekekalan nanti. Sebab Engkau yang berjanji. Adakah seorang ibu melupakan anaknya? Lihat, aku sudah menulis namamu di telapak tanganku. Nama-nama kita ada di dalam telapak tangannya. Dan dia sebagai Bapa tidak akan pernah melupakan kita anak-anaknya. Pasti kita dipelihara penuh. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan khawatir. Tapi berikan semuanya. Andalkan Bapak kita di surga. Dia sanggup memeliharakan kita. Terima kasih Bapak, ampuni kami. Kalau selama ini mungkin kami, tanpa kami sadari kami seperti anak muda ini. Kami tidak mau melakukan kesalahan yang sama Tuhan. Kami mempercayai Engkau, mempercayai firman-Mu, dan oleh pertolongan Roh-Mu, Engkau akan mampukan kami Tuhan.
Kami mau belajar seperti Bapak Abraham, sebagai Bapak orang beriman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini terus hidup dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, hidup di dalam roh jiwa kami, dan kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala kita Pak Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang tadi disampaikan oleh Bapak Joko menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya izinkan saya mengingatkan kembali, di depan pintu masuk gereja sudah disediakan kotak persembahan khusus untuk persembahan konsumsi, dan juga untuk persembahan Natal. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, silahkan bisa memasukkan persembahannya di kotak persembahan yang tersedia di depan pintu. Untuk persembahan Natal sudah disediakan amplop khusus ya Bapak Ibu, kami tunggu taburannya. Saya mengundang dengan kasih Kristus Pak Chandra untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sukacita-Mu, berkat-Mu melimpah di tempat ini Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau selalu mengingatkan kami dan menegur kami di mana kami hidup, selalu mendengar akan perkataan-Mu Tuhan dan melakukannya Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami lebih lagi untuk hidup dalam mengasihi Engkau dan mengikut Engkau Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang telah membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu firman boleh tinggal di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami ingin memberi Tuhan, persembahan kami itu adalah ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau telah baik Tuhan kepada hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan persembahan ini dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Glory bagi
Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyimak beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk minggu pertama di bulan Oktober ini dari Oikos Kids akan mengadakan basar. Jadi bagi Bapak dan Ibu, mari saya mengundang Bapak dan Ibu untuk ikut sama-sama berpartisipasi dalam basar Oikos Kids ini. Selanjutnya, oke, baik. Yang mengingatkan kembali untuk retret kita di tahun 2025 ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk menabung ke bendaharanya yaitu Bu Evi dan Ibu Yunita. Masing-masing orang dikenakan 500.000, jadi kita bisa mulai menabung dari sekarang ya Bapak Ibu. Retret akan diadakan pada tanggal 18 sampai 20 April 2025. Saya harap tahun depan kita semua bisa ikut semuanya berpartisipasi ya Bapak Ibu 100% ya. Baik, puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Pak Joko untuk menutup dalam doa berkat. Bapak Ibu, retret 2025 kita sudah, panitia sudah booking tempatnya. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua kita bisa ikut sama-sama karena waktunya masih panjang, izin, kemudian biaya dan sebagainya kita sudah bisa persiapkan jauh-jauh hari. Jangan sampai panitia yang sudah bolak-balik, saya ikutin beberapa kali panitia bolak-balik cari tempat yang terbaik. Ini tempat bagus, jadi kita mau 2025 sama-sama kita retret. Oke Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita menyambut juga saudara-saudara kita yang pertama kali melayani bersama-sama dengan kita. Ada Bu Desitan, ada Bu Dona, ada Pak Tanto. Kita berikan tepuk tangan, sambutan. Terima kasih untuk kesediaan Ibu, Bapak melayani bersama-sama. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang melayani pada minggu pagi hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami datang bersama keluarga COC di tempat ini. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, merayakan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami boleh duduk diam, dengar pesan Tuhan bagi kami semua bersama saudara-saudara kami. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Setelah ibadah kami boleh menikmati berkat bersama-sama, berfellowship, menikmati kasih Tuhan atas kami semua. Sebelum kami pulang ya Tuhan, kami memohonkan berkat dari Engkau. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai, tapi kasih Tuhan tak akan pernah habis dalam hidup kita. Menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Takkan pernah ditinggalkannya, takkan dibiarkan tergeletak. Apapun yang kita kerjakan, tangan Tuhan tetap menyertai kita. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan takkan pernah habis dalam kehidupan kita. Menyertai hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.